Bis- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bekal pengemban dakwah. Dengan demikian dapatlah kita katakan bahwa pengemban dakwah tidak mungkin mengetahui tempat yang dapat dijadikan sebagai titik tolak dan titik sentral. Mereka tidak mungkin mengetahuinya meskipun diberikan kepadanya kecerdasan dan kepandaian serta memiliki daya analisa yang tajam. Tetapi yang mengetahui hal ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian pengemban dakwah haruslah menyandarkan dirinya hanya kepada Allah dan menjadikan setiap perbuatannya terfokus hanya dari keimanan ini dan bukan karena yang lainnya. Dengan iman hanya kepada Allah, inilah akan diperoleh keberhasilan dakwah. Iman kepada Allah mengharuskan tawakal yang sempurna dengan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Karena hanya Allah yang mengetahui segala sesuatu, baik yang dirahasiakan maupun tidak. Dialah yang memberikan taufik dan petunjuk kepada pengemban dakwah, menunjuki mereka di jalan yang benar dan di jalan yang penuh hidayah. Dengan demikian, keimanan ini harus kuat disertai tawakal yang sempurna kepada Allah dan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan mengharuskan seorang mukmin mengimani mabda, yaitu mengimani Islam. Karena Islam ini berasal dari Allah. Keimanan ini pula yang mengharuskan kedalaman dan kekokohan iman. Tidak terdapatkan sedikit pun keraguan di dalamnya. Bahkan tidak memberi peluang muncul jalan yang bisa meragukan, sebab setitik keraguan terhadap mabda tentu akan mendorong kepada suatu kegagalan, malah bisa dijadikan penyebab kekufuran dan pembangkangan. Kami berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Iman yang kuat di dalamnya tidak terbetik keraguan sekalipun merupakan suatu perkara yang wajib bagi pengemban dakwah. Karena hanya dengan iman seperti inilah yang akan mampu menjamin kelangsungan dakwah. Dengan langkah yang cepat dan panjang di jalan yang lurus, iman semacam ini mengharuskan dakwah bersifat terbuka dan menantang segala sesuatu, menantang adat istiadat dan kebiasaan masyarakat, menantang pemikiran yang rentah dan persepsi yang salah, bahkan menantang opini umum yang keliru. Walaupun hal ini dilakukan secara frontal, menentang segala macam akidah dengan agama-agama di luar Islam. Meskipun akibatnya akan menghadapi fanatisme para pengikutnya. Karena itu dakwah yang berlandaskan akidah Islam mempunyai ciri yang tegas, berani dan kuat, analitis, serta menentang segala sesuatu yang bertentangan dengan fikroh dan thariqah, serta siap menghadapi dan melepaskan kepalsuannya tanpa melihat lagi hasil maupun situasi dan kondisinya. Begitu pula tanpa memperdulikan lagi apakah mabda itu sesuai dengan keyakinan masyarakat atau malah bertentangan, apakah diterima masyarakat.
ditolak atau malah dilawan. Dengan demikian pengemban dakwah tidak akan memihak suatu bangsa maupun bersikap kompromi. Ia tidak peduli lagi dengan beratnya menghadapi masyarakat dan para penguasa yang jahat. Tidak bergaul dengan mereka, tidak berbasa-basi atau bermanis muka. Namun demikian mereka yang berpegang teguh pada mabda tanpa menghitungkan untung ruginya kecuali mabda itu sendiri. Iman seperti ini mewajibkan agar menjadikan kedaulatan hanya untuk mabda semata. Dengan kata lain, hanya untuk Islam saja, bukan untuk yang lain. Keimanan ini juga akan menganggap mabda selain Islam adalah kufur, apapun bentuknya dan bagaimanapun macam perbedaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallazina indallahil Islam. Sesungguhnya agama din yang sah di sisi Allah Islam. Ali Imran surah 30-19. Maka setiap orang yang tidak beriman kepada Allah adalah kafir menurut pandangan Islam. Karena itu pengemban dakwah serta mutlak tidak boleh mengatakan kepada penganut selain Islam, baik itu berupa agama maupun berbentuk ideologi, pegang teguhlah mabda agama kalian. Yang seharusnya dilakukan adalah menyeru mereka masuk Islam dengan hikmah, nasihat yang baik supaya bergabung dengan Islam. Karena dakwah mengharuskan para pengemban menjadikan kedaulatan yang hanya untuk Islam saja. Hal ini bukan seperti membiarkan orang-orang non-muslim termasuk apa yang dianut dan diyakininya itu sebagai pengakuan terhadap agama mereka. Tetapi dalam rangka memenuhi panggilan Allah yang mewajibkan meninggalkan pemaksaan bagi manusia untuk memeluk Islam, serta mengharuskan meninggalkan akidah dan sesembahan individu masyarakat dengan syarat semua ini dilakukan secara perorangan, bukan secara kelompok. Bahkan tidak membiarkan mereka memiliki kekuatan apapun di dalam daulah Islam. Demikianlah iman terhadap mabda mengharuskan kesatuan mabda dalam masyarakat, tidak bercampur dengan yang lain. Iman terhadap Islam berbeda pemahaman terhadap hukum-hukum dan syariatnya. Iman ditimbangkan dan ditetapkan melalui jalan akal atau dengan jalan yang pokok pangkalnya ditetapkan dengan akal. Dengan demikian di dalamnya tidak terbentuk keraguan sedikit pun. Sedangkan pemahaman terhadap hukum Islam tidak hanya tergantung pada akal, tetapi diperlukan juga pengetahuan tentang bahasa Arab, kemampuan menggali hukum dan pengetahuan akan hadis-hadis yang sahih maupun yang dhaif. Berdasarkan hal ini maka para pengemban dakwah hendak menganggap pemahaman mereka terhadap hukum-hukum syara adalah pemahaman yang benar, akan tetapi masih mendapatkan kemungkinan dalam suatu kesalahan. Begitu pula hendak menghadapi pemahaman orang lain salah, akan tetapi masih terdapat kemungkinan di dalamnya suatu kebenaran, sehingga memberi peluang pada mereka yang berdakwah menyampaikan Islam dan hukum-hukumnya. Sewaktu dengan pemahaman dan istinbat mereka terhadap hukum-hukum tersebut, hendaknya mereka mencoba mengubah pendapat orang lain yang di dalamnya didapati pemahaman yang dianggap salah tetapi masih ada kemungkinan benar, lalu dialihkan agar mengikuti pemahaman yang mereka anut, yaitu pemahaman yang mereka anggap benar tetapi memiliki kemungkinan salah. Berdasarkan hal ini pengemban dakwah tidak boleh mengatakan mengenai pendapatnya bahwa hal ini adalah pendapat Islam, rayul Islam,
Akan tetapi yang seharusnya mereka katakan adalah bahwa hal ini berasal dari pada mereka, dan bahwa bahwasanya pendapat ini adalah pendapat yang islami, ro'ayun islami, yang berdasarkan pada Islam. Para pemuka mazhab dari kalangan mujahidin menganggap bahwa istinbat mereka terhadap hukum-hukum syara adalah benar, namun demikian di dalamnya terdapat mungkin salah. Mereka masing-masing itulah mazhabku dan buanglah jauhlah pendapatku. Demikian pengemban dakwah haruslah menganggap bahwa pendapat yang ditentukannya atau telah mereka usahakan sampai pada pendapat yang dipilihnya berasal dari Islam dan sesuai dengan apa yang mereka pahami adalah pendapat yang benar, tapi memiliki kemungkinan salah. Sementara itu keimanannya terhadap Islam dari sudut akidah tidak didapati di dalam suatu keraguan. Para pengemban dakwah menganggap pendapat mereka seperti ini karena dakwah menumbuhkan dalam diri para pengikutnya upaya menuju kesempurnaan dan mengharuskan mengoreksi kembali secara terus-menerus hakikat kebenaran serta senantiasa menilai serta hal yang ia ketahui dan ia pahami sehingga ia dapat menyeleksi setiap sesuatu yang mungkin mempengaruhi oleh hal-hal asing bukan dari Islam, dan berusaha menjauhkan ide-ide dan pemahaman mereka sehingga menjadi bagian dari sakopah gerakan. Semua ini dilakukan agar pemahaman mereka tetap dalam kebenaran dan pemikiran tetap mendalam, jernih dan bersih, karena dengan jernih dan bersihnya pemikiran memungkinkan melakukan aktivitas di bawah aktivitas dakwah. Sebab jernihnya pemikiran dan jelasnya thariqah metode dakwah adalah satu-satunya jaminan meraih keberhasilan sekaligus mampu menjaga keberhasilan itu. Namun demikian, dengan melakukan seleksi untuk mencapai kebenaran tidak berarti harus berikut terombang-ambing diterpa angin, tetapi harus dijadikan pemahaman yang baku karena dihasilkan dari pemikiran yang mendalam. Karena itu pemahamannya tersebut merupakan pemahaman yang lebih baku tetap dibanding pemahaman lainnya. Berdasarkan hal ini tadi, para pengemban dakwah senantiasa harus waspada terhadap dakwahnya dan terhadap pemahaman mereka tentang dakwah, serta senantiasa awas terhadap fitnah orang-orang yang ingin memalingkan mereka dari pemahamannya. Fitnah semacam ini merupakan perkara paling berbahaya yang menghadang dakwah. Karena itu Allah mengingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan fitnah semacam ini. Wahjaruhum an yaptinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Surah Al-Maidah 549. Sayyidina Umar radhiyallahu alaihi wasallam telah berkata kepada qadi surah tatkala berwasiat agar merujuk kepada kitabullah, saraya berkata, dan janganlah mereka memalingkanmu dari kitab Allah. Dan demikian pengemban dakwah harus selalu waspada dan ucapan yang mungkin muncul dari orang-orang yang ikhlas atau pendapat yang dianut oleh seseorang yang selalu memperhatikan dakwah yang disampaikan dengan dalih maslahat, sedangkan pendapatnya itu bertentangan dengan Islam. Hendaknya mereka waspada terhadap hal-hal semacam ini dan tidak memberi peluang kepada seseorang pun untuk berbuat demikian, karena itu seperti itu adalah bentuk kesesatan yang nyata. Sekian dan terima kasih. Penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.